Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini Pak Bibi akan membahas mengenai konsep daya dan energi listrik. Nah, konsep daya dan energi pada listrik ini kita pelajari ini di penghujung pertemuan pada listrik dinamis. Nah, di sini anak-anak, daya dan energi ini saling berhubungan. Daya itu merupakan bagian dari energi. Jadi kalau misalkan dipelajari terlebih dahulu sebenarnya energi ini yang lebih dulu. Jadi energi listrik ini adalah daya energi yang dihasilkan pada arus listrik pada suatu penghantar. Jadi di sini adalah energi yang dihasilkan pada sebuah kawat penghantar gitu ya. Oleh arus listrik gitu, oleh arus listrik pada suatu penghantar, Nah, untuk energi listrik sendiri ini adalah daya yang dihasilkan nanti. Kalau daya, nah ini daya di sini adalah energi listrik tiap satuan waktu. Jadi energi yang digunakan gitu ya. Energi yang digunakan tiap satuan waktu gitu. Tiap satuan waktu. Jadi kalau energi itu adalah joule gitu ya. Satuannya di sini joule. Nah, kalau daya di sini nanti satuannya joule per sekon, atau biasanya kalau sering di listrik itu adalah watt gitu ya. Jadi di sini joule per sekon atau watt. Nah, lalu bagaimana persamaannya? Nah, setelah ini akan saya jelaskan. Untuk daya sendiri, yang pertama daya listrik. Nah, akan saya jelaskan sebenarnya aslinya dari energi dulu, tapi akan saya mulai dari daya listrik terlebih dahulu. Daya listrik simbolnya adalah daya itu power ya, P. P adalah V dikalikan I. Nah, V kali ini adalah rumus dari daya, di mana P adalah daya, power gitu dari bahasa Inggris ya. Di sini P adalah daya, satuannya watt atau joule per sekon. V adalah tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian, satuannya adalah volt. Lalu I adalah kuat arus. Nah, kuat arus pada rangkaian, satuannya adalah ampere. Nah, ketiga ini saling berhubungan anak-anakku semuanya. Jadi V kali I. Namun kita ingat kembali bahwa kita masih punya sebuah persamaan pada hukum Ohm. V sama dengan I kali R ya. Nah, jadi pada kondisi tertentu di mana misal tegangannya tidak diketahui atau kuat arusnya tidak diketahui, maka kita bisa ubah rumusnya. Misalkan ya, P jika V tidak diketahui, atau misalkan jika tegangannya tidak dituliskan dalam suatu soal atau dalam suatu perangkat, maka kita bisa ubah V-nya, di mana V sama dengan I kali R, sehingga persamaannya menjadi V. Ini kita ubah, V-nya ini kita ubah jadi, bentar saya hapus dulu ya, V-nya ini kita ubah jadi I kali R. Nah, terus masih ada I-nya, jadi tinggal I. Sehingga P sama dengan iri, di mana iri ini tadi awalnya kan ini adalah V. Nah, sama kayak rumus yang atas itu ya. V sama dengan I kali R, kita ubah V-nya menjadi I kali R. Jadi P sama dengan iri gitu. Nah, tapi karena elek banget iri gitu ya, kita ubah ke bentuk yang lebih matematis. Jadi di sini I kuadrat kali R. Ini boleh jika V-nya tidak diketahui. Lalu bagaimana rumus daya apabila I-nya tidak diketahui? Jika I atau kuat arus tidak diketahui, jadi kita bisa ubah-ubah. Tidak diketahui, kita bisa ubah-ubah sesuai dengan hukum Ohm. I itu sama dengan pada hukum Ohm itu V dibagi R atau V per R. Sehingga kita rubah rumus P ini tadi, aslinya kan V kali I. Nah, kita ubah I-nya ini jadi V per R. Gitu anak-anak. Ini kan I ya, tadi awalnya. V per R ini kan sama aja I. Kalau kita lihat rumus yang awal, ini kan sama aja V kali I gitu, tapi I nya kita ubah ke V per R.
Sehingga sama dengan kita bisa menemukan persamaan V kuadrat per R. Jadi ada 3 rumus dalam mencari daya. Sebenarnya hanya satu rumus, namun kalian bisa luwes gitu ya, tergantung mana yang diketahui. P sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat kali R, atau iri gitu ya, atau P sama dengan V kuadrat per R. Nah ini 3 ini bisa kalian gunakan dalam mencari daya. Dimana oh ya, ini R-nya belum diketahui. R di sini adalah hambatan luar, hambatan dalam suatu penghantar, satuannya ohm. Nah sekarang kita coba untuk mengarah ke energi. Jadi kalau energi tadi adalah sebuah energi yang dihasilkan arus listrik pada penghantar. Jadi di sini daya dikalikan waktu, nanti ada hubungan, ada besaran waktunya. Oke, jadi untuk energi listrik, nah energi listrik masih ada hubungannya dengan daya. Jadi energi listrik adalah W daya dikalikan waktu. Jadi energi listrik di sini adalah daya dikali waktu. Daya kali waktu. Kali waktu. Aslinya sebenarnya rumus daya sih yang kepakai, karena daya tadi pada pertemuan pada pembahasan di awal video tadi, daya adalah energi yang digunakan tiap waktu. Aslinya rumusnya gini. Energi yang digunakan tiap waktu, tiap satuan waktu gitu ya, tiap satuan waktu. Jadi aslinya rumusnya itu energi itu didapat dari rumus daya, di mana P sama dengan W per T. Aslinya kayak gini anak-anak. Ini rumus pada awalnya. Jadi daya adalah energi yang digunakan tiap satuan waktu. Akan tetapi kalau misalkan kita mulai dari energi, nanti sulit karena P itu tadi di awal V kali I, iri tadi ya. Sehingga di sini W kita ubah W sama dengan P kali T, sehingga kita temukan bahwa energi W sama dengan P kali T. Ini energi, P itu daya, T itu adalah waktu. Dimana energi ini satuannya adalah joule, daya satuannya adalah watt, dan juga waktu satuannya adalah sekon, kayak gitu. Nah, lalu untuk kita menerapkan tadi ya rumus daya, di mana P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat kali R, atau juga P sama dengan V kuadrat per R, kita bisa masukkan ke rumus dayanya. Jadi daya P kali T bisa kita rumus energi kita bisa masukkan ke rumus energi. Jadi di sini energi bisa pakai W sama dengan P-nya kita ubah ke V kali I, W fit gitu ya. W fit atau W irit gitu. Jadi I kuadrat R berarti irit gitu. Jadi pakai listriknya irit gitu. W fit makainya irit gitu. Itu bisa jadi salah satu jembatan keledai untuk menghafalkan. Atau W sama dengan kita pakai V kuadrat, nah per R dikalikan T, itu juga bisa. Jadi ini variasi dalam mencari rumus energi listrik. Nah aslinya kan sebenarnya semua dari P kali T, namun P nya ini daya ini kan V kali I kuadrat kali R, V kuadrat per R. Jadi kita bisa masukkan ke rumus. Oke, dimana W tadi adalah energi sudah, P daya, T waktu. V kali I tadi juga sudah, V itu tegangan, I kuat arus, T waktu. Oke, sekarang kita akan latihan soal. Saya akan berikan sebentar. Oke, baik, ini untuk soal nomor pertama. Jadi diketahui ada sebuah lampu yang memiliki hambatan 3 ohm dan baterai ini yang terpasang sebesar 24 volt tegangannya. Kita tulis diketahui terlebih dahulu supaya lebih mudah nanti memasukkan ke dalam rumus. Diketahui R sama dengan 3 ohm, lalu V besar tegangannya di situ adalah 24 volt. Nah, ditanya adalah P-nya gitu ya. P-nya atau dayanya. Kita tahu bahwa rumus utama daya itu adalah P sama dengan V kali I. Kalian ngapalinnya satu aja sebenarnya. Ngapalinnya nggak perlu 3 rumusnya tadi, tapi tergantung kondisi. Oh, ini nggak ada I-nya,
tapi ada V-nya. Berarti harus kita rubah I ini ke rumus hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Berarti kita harus rubah I-nya itu kan V per R. Kita ubah ke rumus itu anak-anak. Jadi kita kondisional aja ya. Berarti P sama dengan I-nya kita ubah ke VR. V kali V per R atau V kuadrat per R. Nah, kita tinggal masuk-masukkan saja. Berarti V-nya 24 dikali 24 per 3 sama dengan, kita coret 24-nya aja biar lebih mudah. Jadi kalau V kuadrat per R gini kadang-kadang kalian jangan dikuadratkan dulu. Kalau dikuadratkan dulu nanti sulit nyoretnya. Jadi ditulis umum V kali V per R dulu aja biar bisa dicoret. Ini tinggal 8. Oke, tinggal 24 kali 8 kan lebih mudah yang ngitungnya ya. Oke, jawabannya 192 watt. Oke, gitu ya, gampang kan? Oke, kita bahas ini yang nomor 2. Jadi ini soal cerita ya. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik 12 volt. Kita tulis diketahuinya. Jadi diketahui V-nya adalah 12 volt. Nah, kuat arus yang mengalir adalah I, ini 750 miliampere. Nah, mili ya ini. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam waktu 1 menit. Berarti T sama dengan 1 menit. Yang ditanya, 1 menit. Yang ditanya adalah energi atau W. Nah, kita lihat dulu sebelum mengerjakan apakah satuannya sudah benar-benar satuan yang sama atau internasional. Ini masih belum ya, 750 mili itu artinya 1/1000. Berarti kita harus ubah ke ampere, kita bagi 1000 jadi 0,75 ampere gitu ya. Yang menit kita ubah ke sekon menjadi 1 kali 60 berarti 60 sekon. Nah, ini baru kita bisa ngerjain. Nah, jawab. Ingat di sini rumusnya W sama dengan P kali T, di mana P yang ada di sini adalah V kali I. Berarti kita pakai rumus W fit, makanya irit kita pakai yang fit. Jadi V kali I kali T. Kita pakai ini ya. Oke, V-nya di sini 12 kali I-nya 0,75 kali T-nya adalah 60. Nah, sehingga ini satuannya joule. Nah, joule. Jadi jawabannya adalah 540 joule. Nah, begini gampang kan ya? Yang penting diketahui, ditanya, jawab, lalu ketemu jawabannya. Oke, kita lanjutkan di sini. Sebuah elemen listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan 24 ohm. Berarti diketahui di sini 24 ohm. Itu apanya? R-nya. R sama dengan 24 ohm. Lalu V sumber tegangan 240 volt. Nah, ditanya berapa energi yang dihasilkan selama 10 detik. Nah, berarti T-nya di situ 10 detik. Nah, ditanya energinya ya, berarti W-nya berapa. Nah, di sini ada V, ada R, berarti W-nya kita pakai yang rumus V kuadrat per R. Nah, yuk W sama dengan V kali V per R gini aja biar lebih enak. 240 kali 240 dibagi 10 sekon, sudah semua sesuai ya. 10 coret. Berarti tinggal 240 kali 24. Jawabannya adalah 5760 joule. Oke, itu ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada soal yang kita mencari daya tapi dihubungkan dengan sebuah rangkaian. Ingat, kalau pada rangkaian seri anak-anak, untuk rangkaian seri dayanya itu lebih menggunakan rumus yang iri tadi atau I kuadrat R. Nah, jadi kita akan mencari hambatan. Di sini diketahui V-nya adalah 15 volt. Berarti untuk P1 di sini P1 berarti sama dengan I kuadrat kali R1.
P2 di situ I kuadrat kali R2. P3 adalah I kuadrat kali R3. Kenapa kok bisa cuman I? Karena arus pada rangkaian seri itu nilainya adalah tetap. Jadi yang masuk di sini ya I, yang masuk di sini ya I, yang masuk di sini juga I, gitu ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa I-nya semua sama, tapi R-nya beda. Berarti kita harus nyari I-nya dulu. I sama dengan V per R. Kita harus cari R totalnya. R total berarti cuma tinggal dijumlah 8 tambah 10 tambah 12, berarti 20 ohm. Nah, kita cari I sama dengan V-nya 15 per 20 sama dengan di sini 0,75 ya. Atau 3/4, ini kan 3/4 gitu, 0,75 ampere. Nah, sehingga kita bisa cari ya di sini untuk ininya apa namanya, P-nya atau dayanya. Oke, jadi B1 sama dengan I kuadrat. Kita kuadratkan ini aja, 3,4 kali 3/4 kali 3/4 kali R1, R1-nya 8. Berarti di sini coret-coret tinggal 9 kali 2 18 bagi 4. Salah di sini R-nya 30 ya anak-anak. Sorry, pantesan nggak ketemu. Ini R-nya 30, jadi di sini bukan 3/4 tapi setengah ya anak-anak, atau 0,5. Sorry, saya hapus saja. Maaf, ini R-nya tadi typo, harusnya salah hitung, bukan typo lagi nih. Kita ulang lagi aja. Untuk R-nya tadi berarti totalnya di sini adalah 30 ohm. 15 per 30 sama dengan setengah gitu ya, atau 0,5 ampere. Nah, berarti di sini setengah pakai iri ya, setengah kali R. R-nya berapa di situ? Nah, R-nya di situ adalah 8 gitu, R1-nya. Berarti 8 bagi 4 adalah 2 watt. Lalu P2-nya kita pakai rumus juga iri, setengah kali 10 ya R2-nya, berarti 10/4 berapa? Oh iya, 2,5 watt. Lalu P3-nya di sini iri, sama setengah kali setengah, R-nya 12. Jadi jawabannya adalah 12 bagi 4, 3 watt. Berarti jawabannya adalah 2,5 dan 3 adalah yang B. Begitu ya anak-anakku semuanya. Oke. Nah, setelah ini ada latihan soal bisa dikerjakan.